Baik sahabat-sahabatku sekalian semuanya, saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Firi Sakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Baik sahabat-sahabatku sekalian, faktor yang ketiga adalah orang tua. Kenapa orang tua saya masukkan dalam faktor pengambilan jurusan? Karena orang tua ini memiliki peran penting ya. Saya punya siswa, analoginya seperti ini, contoh nyatanya, saya punya siswa, dia punya bakat yang luar biasa. Dibandingkan teman-temannya, dia pintar banget ya. Matematikanya oke, fisikanya oke, kimianya oke. Dia anak tunggal. Mamanya pengen banget dia menjadi seorang dokter ya. Orang tuanya pengen banget menjadi seorang dokter. Tapi anaknya tidak punya keinginan, tidak punya semangat untuk menjadi seorang dokter. Tidak ada semangat untuk menjadi seorang dokter. Sehingga akhirnya dia nego ke orang tuanya nggak mau, tetap mau menjadi dokter. Apa yang terjadi sahabat-sahabatku sekalian? Akhirnya tetap dia menang lah ya. Namanya anak, pengalamannya banyak, akalnya tinggi. Akhirnya ketika dia mengambil jurusan di SBMPTN, pilihan satunya itu dia mengambil teknik ya, pilihan duanya dia mengambil kedokteran. Tapi ketika di print dia edit, pilihan satunya mengambil kedokteran, pilihan duanya mengambil teknik. Akhirnya keterimanya ya pilihan satu, di pilihan satu yaitu teknik. Tapi orang tuanya taunya diterimanya di pilihan kedua. Jadi seperti itu, orang tua itu punya peran penting dalam mengambil sebuah jurusan. Kecuali misalkan orang tua kita seperti orang tua saya yang memang lahir di kampung, tidak mengenal pendidikan jauh, akhirnya apapun yang diambil oleh anaknya untuk mengambil jurusan apapun dia tidak ikut campur. Tapi orang tua yang notabene sudah berpengalaman di dunia pendidikan, paling tidak misalkan mengenal pendidikan, maka dia akan mengarahkan. Maka orang tua seakan-akan ngambil jurusan ini. Jadi orang tua itu biasanya meminta anaknya mengambil jurusan sesuatu itu berdasarkan pengalamannya. Ini loh peluang kerjanya bagus, ini loh peluang kerjanya bagus. Jadi biasanya orang tua itu meminta anaknya untuk mengambil jurusan itu biasanya berdasarkan pengalaman, faktor kerja. Ini biasanya peluangnya bagus seperti itu. Sehingga tidak jarang orang tua memaksakan anaknya untuk mengambil jurusan-jurusan tertentu. Baik, itu terkait orang tua. Yang kedua, ada kalanya anak itu mengikuti jejak orang tua. Orang tua yang misalkan angkatan, maka tidak jarang anaknya itu pengen banget menjadi angkatan. Karena faktor faktor contoh lah ya, menjadi teladan. Orang tua saya teladan saya, maka ketika orang tua saya menjadi tentara, saya akan menjadi tentara juga. Itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah di Indonesia ini. Contoh lagi misalkan seorang dokter, maka anaknya akan sebisa mungkin bisa masuk ke kedokteran, dan anaknya juga pengen masuk ke kedokteran karena melihat orang tuanya yang menjadi seorang dokter. Jadi seakan-akan di Indonesia ini sudah tersandra. Saya bilang sudah tersandra. Kenapa? Karena anaknya tentara akan diwariskan menjadi tentara. Seorang dokter akan mewariskan anaknya menjadi seorang dokter. Sehingga orang-orang yang di desa, saya pernah ngobrol dengan salah satu tentara ya, yang pangkatnya sudah lumayan tinggi, perwira dia mengatakan seperti ini, "Mas, kalau ada anak di desa bermimpi menjadi seorang dokter, ya mohon maaf, bukan saya mendahului Tuhan, tapi itu hanya sebatas mimpi." Kenapa? Karena pendidikan dokter itu sangat mahal. Dari mana mereka? Kecuali misalkan benar-benar pinter, tapi itu mungkin 1001 yang benar-benar mendapatkan beasiswa misal. Jadi kalau misalkan ada anak di desa mau menjadi seorang dokter, maka dia hanya sebatas bermimpi. Karena tidak mungkin, Mas, belum lagi persaingannya yang sangat ketat. Jadi faktor orang tua ini juga sangat penting dalam mengambil sebuah jurusan, karena orang tua yang membiayai kita. Kalau anaknya misalkan mau kedokteran, tapi orang tuanya budgetnya tidak cukup, maka juga tidak akan jadi juga.
Jadi juga misalkan ada anak mau ngambil jurusan ini tapi orang tuanya ngotot nggak mau, ya nggak jadi juga. Jadi ketiga-tiganya itu harus combine, ketiga-tiganya itu harus rata, ada minat, ada bakat, dan ada orang tua. Sehingga sahabat-sahabatku sekalian, kalau teman-teman mengambil jurusan berdasarkan minatnya, kemudian dengan bakatnya, dan ada ridho restu dari orang tua, maka teman-teman sudah berada di jalan yang lurus. Dan kalau misalkan harus memilih dua di antara tiga ini, yang harus teman-teman pilih adalah minat dan orang tua. Bakat kita bisa support, ya teman-teman. Misalkan sebagai penutup, saya tutup dengan sebuah kisah. Saya dulu punya siswa di Surabaya, dari segi kemampuan dia standar, bahkan di bawah dari teman-temannya, tapi dia punya kemauan yang keras, kemauan yang kuat untuk menjadi seorang dokter. Saya katakan kepada dia, kamu harus sadar ya jujur saja saya sampaikan, kamu kemampuanmu di bawah si dia yang memang mau ke kedokteran. Tapi kalau kamu serius mau menjadi dokter, mau masuk ke kedokteran, kamu harus belajar minimal 3 kali lipat daripada dia. Akhirnya dia setiap hari belajar. Biologinya dihafalin yang harus dihafalin, kimianya, matematikanya terus dia rutin dicatat dan sebagainya. Alhamdulillah sahabat-sahabatku sekalian, karena keinginannya, karena ketekunannya. Walaupun ability-nya, kemampuannya di bawah dari teman-temannya yang mau kedokteran, karena kemauannya yang kuat. Nah itu efek dari minat, karena kemauannya yang kuat, akhirnya dia diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, UNER. Jadi sahabat-sahabatku sekalian yang punya minat, keinginan untuk menjadi sesuatu tapi bakatnya masih standar, saya sampaikan kalian bisa, asalkan kalian berani belajar lebih banyak dari teman-teman yang lainnya. Dan yang paling penting adalah faktor orang tua juga. Kalau misalkan orang tua tidak mengizini, jangan memaksa, karena itu terkait dengan ridho dan restu dari orang tua kita. Baik sahabat-sahabatku sekalian, mungkin itu saja video kali ini. Saya Afri Sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.